got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifa Wirunita, NPM 102220883. Saya dari kelas B22 Akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan materi pertama pada mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul Revolusi Industri dan Revolusi Industri 4.0. Nah, sebelum itu, apa sih revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan mendasar dari sistem ekonomi agraris yang dianut oleh negara Inggris pada saat itu menjadi sistem ekonomi industri. Jadi yang ini tuh yang paling melekat perbedaannya itu antara sebelum revolusi industri dengan sesudah revolusi industri, yaitu contohnya pada bidang produksi yang awalnya menggunakan tenaga hewan, tenaga manusia menjadi tenaga mesin, di mana banyak perubahan yang terjadi dalam revolusi industri. Nah, apa sih latar belakang yang mendorong revolusi industri ini? Ini tuh ada 3 aspek latar belakang yang mendorong. Yang pertama ada ekonomi. Nah, menurut T.S. Aston, awal mula revolusi industri ini dimulai pada tahun 1760 sampai 1830 yang ditandai dengan berkembangnya kewirausahaan dan manufaktur. Selanjutnya, Inggris mempunyai kekayaan alam, terutama batu bara dan besi, yang ditandai dengan berkembangnya proses produksi menggunakan mesin. Selanjutnya muncul paham ekonomi liberal. Nah, yang kedua ada latar belakang dari sosial. Apa sih yang menandai latar belakang atau faktor-faktor apa sih dalam latar belakang sosial ini yang mendukung adanya revolusi industri? Yang pertama, keamanan negara Inggris yang kuat. Yang kedua, terjadinya revolusi agrarian atau terjadinya konflik pertanian di dalam masyarakat itu sendiri sehingga mendorong adanya revolusi industri. Selanjutnya ada latar belakang budaya. Adanya berbagai kegiatan eksplorasi dan alam pada saat itu mendorong banyak terjadi penemuan-penemuan baru. Selanjutnya, perkembangan revolusi industri ini terjadi pada awal abad 16, yaitu ditandai dengan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ditunjukkan oleh James Watt pada tahun 1782, ia menemukan mesin uap. Selanjutnya pada tahun 1785, Edward Cartwright berhasil menciptakan sebuah alat tenun yang digerakkan mesin. Dan selanjutnya pembuatan lokomotif kereta oleh Richard Trevithick tahun 1804. Nah, itu tuh baru sebagian kecil dari penemuan dan penemu terkemuka yang ada pada awal abad revolusi. Nah, pada akhir abad pertengahan di kota-kota ini terjadi perkembangan kerajinan yang ditandai dengan sistem pabrik, yaitu yang produksinya itu sudah menggunakan mesin. Terus sudah adanya didirikan pabrik, dan di mana para pekerja juga bisa bekerja di rumah sambil membawa bahan baku ke rumah dan mengerjakan pekerjaannya di rumah. Nah, setelah adanya revolusi industri itu, lalu muncullah revolusi industri 4.0. Sebenarnya revolusi industri itu ada revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Apa sih revolusi industri pada 4.0? Yaitu di mana semua konektivitas manusia, mesin, dan data ada di mana-mana. Ini tuh sudah berbasis teknologi dan digital ya. Nah, apa sih pentingnya industri 4.0? Pentingnya industri ini karena menggunakan era digital, menggunakan teknologi dan digital, ini tuh berpotensi mengubah setiap aspek kehidupan sehari-hari. Dari transportasi, belanja, itu tuh semua sekarang sudah bisa menggunakan teknologi yang lebih cepat. Selanjutnya membentuk kembali bagaimana mengambil keputusan, membuka mindset baru, meningkatkan pengalaman pelanggan yaitu dengan menggunakan teknologi.
menciptakan model bisnis baru, karena sekarang tuh sudah didukung dengan teknologi yang super canggih, jadi bisa menciptakan model-model bisnis baru. Nah, apa sih contoh-contoh dari industri pada 4.0 ini? Yang pada transportasi ada Grab, Gojek yang memudahkan untuk kita kemana-mana. Selanjutnya ada pada belanja itu ada Shopee, Tokopedia yang membantu mempermudah dalam belanja. Selanjutnya dalam sistem pembayaran ada Dana, Oppo. Nah, dalam industri 4.0 ini membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari manusia, diantaranya kemudahan mengakses informasi. Saat ini informasi dapat diakses dengan sangat mudah, bahkan informasi terbaru pun dapat beredar dengan cepat. Yang kedua, efektivitas dalam produksi, yaitu di mana produksi saat ini sudah menggunakan mesin, walaupun masih dibantu dengan kemampuan manusia. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional karena adanya produksi massal, sehingga pendapatan nasional ini dapat bertambah. Dan yang terakhir, peningkatan peluang kerja tenaga ahli. Jadi banyaknya peluang-peluang kerja yang dapat didapatkan di revolusi 4.0 ini. Selanjutnya, di samping itu ada dampak positif, pasti ada dampak negatif dari revolusi industri 4.0. Apa saja sih dampak negatif dari adanya revolusi industri 4.0 ini? Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan cyber, karena itu sudah berbasis teknologi, sudah berbasis digital, pasti rentan terhadap serangan cyber. Selanjutnya, biaya yang besar untuk investasi alat. Nah, dalam proses produksi ini tentu digunakan mesin-mesin yang harganya cukup mahal, jadi perlu pengeluaran dana yang lebih besar di awal gitu. Yang ketiga, adanya urbanisasi, yaitu meningkatnya jumlah populasi di kota. Jadi masyarakat yang ada di kampung itu berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, lebih banyak gitu ya. Selanjutnya, adanya polusi udara dan limbah. Ini tuh dikarenakan proses produksi yang menggunakan mesin. Nah, kesimpulannya, revolusi industri ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia sehari-hari, dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi di revolusi industri 4.0 ini, semua sudah berbasis teknologi dan digital, di mana kita dapat mengakses informasi dengan mudah, dengan cepat, terus menggunakan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.